Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, how are you today? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me our blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar garis ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, ini contohnya ada kumpulan titik-titik yang saling beraturan dan berkesinambungan. Sama, semuanya sama ya titik-titiknya. Kemudian apabila jika diperbesar atau diperkecil ya, itu akan membentuk suatu garis seperti ini. Bisa kalian pahami? Kumpulan titik-titik jika semakin rapat akan membentuk garis lurus. Coba kalian bayangkan, dari titik-titik yang besar ini diperkecil, dibuat rapat, semakin rapat, dan akan membentuk garis lurus. Kemudian jenis-jenis garis. Yang pertama ada garis lurus. Di sini bisa kita lihat gambarnya ya. Ini adalah jenis garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Garis lurus juga dapat ditulis seperti ini. A, B, ini garis AB ya, karena ini tulisannya garis AB, jadi di sini ditulisnya AB juga. Lalu di atasnya diberikan simbol garis lurus. Ada panahnya ya, dua-duanya ya. Yang kedua, ada jenis sinar garis. Nah, sinar garis berbeda gambarnya. Panahnya hanya satu arah. Ya, di sini titik ya. Panahnya hanya menuju satu arah. Nah, sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke arah yang tak terhingga. Jadi tidak tahu nih kemana arahnya. Yang jelas dia menuju satu arah ya. Dan ini karena Miss tulis garis A dan B, ditulis seperti ini. A dan B adalah sinar garis ya. Ini tulisnya. Kemudian yang ketiga ada segmen garis atau juga disebut ruas garis. Segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik ya, tidak ada panahnya dan tidak menuju ke arah manapun. Dia hanya sampai segini saja gitu, tidak akan terus gitu atau tidak ada kelanjutannya, hanya sampai sini saja ya. Kemudian ada lagi contoh jenis garis yang lain, yaitu yang pertama garis vertikal. Nah, garis vertikal itu disebut juga garis yang tegak, garis tegak. Contohnya bentuknya seperti ini, dia ke arah atas ya, menuju bawah atau sebaliknya. Yang kedua, jenis garis horizontal, disebut juga garis mendatar. Contohnya seperti ini. Oke, yang berikutnya hubungan dua garis. Nah, hubungan dua garis itu yang pertama ada garis sejajar. Garis sejajar adalah garis yang dinotasikan dengan simbol seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Ada dua garis yang sejajar. Contohnya seperti ini. Ada garis C dan garis D. Keduanya sama-sama sejajar atau saling sejajar dan ditulis seperti ini, garis C sejajar dengan garis D. Kalau mau menulis seperti ini ya. Kemudian Miss Nisa punya contoh seperti ini. Garis C
C dan D ini menurut kalian garis sejajar atau bukan? Ya betul, garis C dan D tidak sejajar ya. Kalau ada seperti ini berarti bukan garis sejajar. Ini adalah bukan garis sejajar, bukan contoh garis sejajar. Kemudian berikutnya, yang kedua ada garis berpotongan. Garis berpotongan dinotasikan dengan simbol T terbalik seperti ini. Oke, sudah. Contohnya, misalkan ada garis M saling berpotongan dengan garis N, kemudian garis P berpotongan dengan garis Q, garis G berpotongan dengan garis H. Ini hanya contoh saja ya. Contohnya garis berpotongan itu seperti ini. Ada pula garis contoh yang seperti ini. Garis IJ berpotongan dengan garis KL. Nah, yang Miss tunjuk ini merupakan titik potong ya, sebutannya titik potong. Oke. Nah, jika ditulis maka kita menulisnya seperti ini. Contoh yang ini ya. Garis IJ berpotongan dengan garis KL. Simbolnya harus ditulis ya. Harus diingat ya. Kemudian ada contoh seperti ini. Nah, garis ini merupakan garis apa tadi? Garis yang tidak sejajar. Tetapi jika garis tersebut dilanjutkan atau diteruskan, maka akan membentuk garis berpotongan. Ya, jika diperpanjang. Contohnya seperti ini bisa kalian lihat. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah contoh garis berpotongan. Ya. Garis X dan Y saling berpotongan tegak lurus. Garis tersebut membentuk sudut 90 derajat. Nah, jika berpotongannya tegak lurus, tidak seperti yang tadi, itu akan membentuk sudut 90 derajat. Ini 90 derajat ya. Ini 90 derajat, ini 90 derajat. Kemudian dari sini ke sini juga 90 derajat dan berikutnya. Next. Yang ketiga adalah garis berimpit. Garis berimpit yaitu terletak pada satu garis lurus. Bisa kita lihat pada contoh. Ini ada dua garis yang saling berimpit. Garis K dan garis L. Garis L yang kecil ini. Nah, mereka berdua ini saling berimpit ya, hingga membentuk satu garis lurus. Ada juga contohnya yang seperti ini. Sinar garis ya. Sinar garis C dan sinar garis D ini saling berimpit. Ya, keduanya merupakan garis berimpit dan membentuk satu garis lurus. Oke. Oke, yang berikutnya kalian sudah belajar tentang garis sejajar, garis berpotongan, ataupun garis berimpit. Berikutnya kita akan belajar jika sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong sebuah garis akan membentuk jenis sudut. Nah, kita akan belajar jenis sudut ya. Kita bisa lihat di sini contohnya, ada dua garis sejajar dipotong sebuah garis. Sebuah garisnya yang ini. Maka akan membentuk jenis sudut. Bisa kalian lihat, di sini ada sudut lagi, dan seterusnya. Nah, kita akan belajar jenis sudutnya. Bisa kita lihat, jenis sudut itu ada beberapa ya. Kita sebutkan yang pertama, ada sudut sehadap. Contohnya, sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Coba kita lihat di sini. Sudut 1 yang ini. Kita namai sudut 1 ya. Bisa kalian namakan apa aja, tapi di sini Miss kasih nama sudut 1. Sudut 1 ini sehadap dengan sudut 5. Nah, ini karena posisinya dia sama dan besar sudutnya pun sama, maka disebut sudut sehadap ya. Besar sudutnya pun sama. Kemudian ada yang namanya
sudut dalam berseberangan. Ya, sudut dalam itu ada 4 jenis di sini. Ada 3, 4, 5, dan 6. Sudut 3, 4, 5, dan 6 ini adalah sudut dalam. Ya, sedangkan sudut yang ini 1 dan sudut 2, sudut 7 dan sudut 8 ini adalah sudut luar sebutannya ya. Kita fokus dulu ke nomor 2. Sudut dalam berseberangan. Contohnya itu sudut 3 dan sudut 6. Karena berseberangan ya, bukan sudut 5. Walaupun ini berseberangan, tapi ini bukan berseberangan namanya. Yang berseberangan justru yang ini ya. Sudut 3 dan sudut 6, sudut 4 dan sudut 5 ya. Karena dia posisinya, kenapa dibilang seberangan? Karena posisinya jika 4 sudutnya seperti ini, maka dia akan sama dengan atau sehadap dengan 8, betul kan? Nah, dia sama-sama memiliki besar sudut yang sama dan berseberangan dengan angka 5. Paham? Oke, kemudian nomor 3 ada sudut luar berseberangan. Ada sudut 1, 2, 8, dan 7. Nah, contoh yang berseberangan adalah sudut 1 berseberangan dengan sudut 8. Paham? Kemudian sudut 2 berseberangan dengan sudut 7. Ya, harus yang berseberangan atau beda posisi ya. Kemudian yang keempat ada sudut bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang ini contohnya ada sudut 1. Kalian lihat di sini ada sudut 1 dan bertolak belakang dengan sudut 4. Sudut 1 bertolak belakang sudut 4. Kemudian sudut 2 bertolak belakang sudut 3. Sudut 5 bertolak belakang dengan sudut 8 dan sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 7. Sampai sini paham ya? Semoga kalian paham. Oke, terima kasih. Terima kasih ya sudah menyimak video penjelasan matematika. Semoga dapat dipahami oleh kalian dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.